marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kesempatan untuk dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dunia kerja, ya. Nah, kalau kita mau menghasilkan lulusan yang siap bekerja di industri apapun itu yang sesuai dengan bidang keahlian kita, maka kita harus persiapkan sebaik-baiknya, mulai dari kurikulumnya, mulai dari pembelajarannya, kemudian asesmennya, ya, supaya apa? Supaya apa yang kita hasilkan dapat sesuai, ya, dengan kebutuhan di industri. Sekolah dan juga di Indonesia kita izin, suara saya terdengar jelas ya, Bapak dan Ibu? Jelas ya? Kayaknya sebenarnya saya merasa kurang pantas ya, karena mungkin dari Bapak Ibu saya yang paling junior di sini. Mohon izin, apabila nanti ada salah-salah kata, itu dari saya, bukan dari atas nama perusahaan, tapi itu dari Indonesia. Oke, pertama-tama mungkin saya sedikit menjelasin apa sih itu MOC ya. Mungkin sebelumnya dengan Ibu Ratna, dengan Ibu Nazira sudah pernah dengar apa itu MOC. Per Agustus 2024 ini sudah berganti nama, bukan MOC Milenial Indonesia lagi, tapi kami sudah cukup berkembang. Jadinya kami menjadi holding company dan membentuk suatu grup ya, grup industri. Jadi saat ini di Agustus 2024 kami sudah secara legal berganti nama menjadi MOC Group ya, dengan holding company-nya itu adalah MOC Team Indonesia. Sekilas saja Bapak Ibu, MOC itu seperti apa. Jadi MOC itu sebenarnya dibentuk sejak tahun 2017 ya Bapak dan Ibu sekalian. Dari 2017 ini kami hanya perusahaan rumahan ya, dibentuk oleh dua orang kami, anak muda yang bisa dibilang benar-benar generasi milenial Bapak Ibu semuanya, seperti itu. Lalu poin yang berikutnya adalah pengembangan produk yang inovatif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin tadi juga sudah saya sedikit kasih gambaran di mana produk-produk kami memang produk herbal ya, tapi produk kami pun saat ini fokus utamanya memang terkait dengan kesehatan. Kayak gitu, walaupun beberapa Pemkot DKI untuk jadi kami diminta dari MOC itu studi PESA ya, kurang lebih namanya ya. Jadi siswa yang sudah PK sudah lulus, siswa yang sudah lulus dari SMK itu kami harus input datanya Bapak dan Ibu. Kami punya kewajiban. Iya, tracer study. Jadi kami dipilih salah satu perusahaan di Jakarta itu untuk mengikuti tracer study, tapi untuk betanya. Saat itu waktu itu ada di daerah Jakarta Selatan. Itu karena cukup melebarkan sayap atau melebarkan bisnis ya. Kami juga ada produk-produk, yaitu ada skincare, ada body care, dan kami juga punya produk multivitamin yang kami ekspor langsung dari Australia saat ini. Makanya kalau misalnya menggunakan nama PT MOC Milenial Indonesia itu tidak bisa mencakup terlalu banyak lini bisnis. Makanya saat ini kami sudah berkembang menjadi MOC Group saat ini. Itu sekilas terkait dengan background dari perusahaan kami. Mungkin tak kenal maka tak sayang ya Bu ya. Di perusahaan itu pasti ada namanya visi misi ya. Begitu juga nanti mungkin Ibu dan Bapak kalau mau menempatkan siswa-siswinya untuk PKL atau praktek di perusahaan kami, sehingga bisa tahu nih, oh MOC itu seperti apa, visinya itu seperti apa, dan juga misinya seperti apa. Sekilas sedikit aja Bapak dan Ibu. Jadi visi kami itu kami bagi menjadi dua. Yang pertama itu menjadi platform sosial commerce dan komunitas bisnis online terbaik di Indonesia. Bukannya saya menggurui, tapi social commerce itu kalau anak-anak zaman sekarang dulu mengenal sosiolan ya, jadi memang mereka menyiapkan platform untuk bisnis online di luar toko oranye, toko hijau, atau mungkin toko umum ya Bapak dan Ibu. Tapi kita menyiapkan websitenya, kita berjualan, kita yang mengatur stok sampai dengan pengiriman, banyak QA segala macam, makanya followersnya pun lebih banyak seperti itu. Boleh Bapak dan Ibu kalau nanti mau lihat di rumah atau mau foto juga silakan.
Oke, lalu berikutnya adalah lokasi dari perusahaan kami, Bapak dan Ibu sekalian. Saat ini kami memiliki 4 titik ya untuk lokasi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak narasumber. Pertanyaan saya cuma satu ya Pak. Tadi kan ada tahun lalu, tahun 2000, tahun yang lalu ya Pak, 2023-2024 banyak anak-anak kami yang PKL atau prakerja di emosi ya Pak. Terus selama ini ketika mereka kembali ke sekolah, kami para guru itu hanya mendengarkan cerita mereka saja di kantor Bapak seperti apa kegiatannya, terus mereka ngapain aja gitu. Nah yang mau saya tanyakan, rasakan juga gimana sih gitu kerja di MOC Group itu seperti apa gitu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shopee, TikTok atau lain sebagainya atau endorse influencer gitu, dari mana paling banyak menghasilkan omset bagi perusahaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tapi kalau dari engagement tidak menutup kemungkinan fokus utamanya itu adalah di KOL spesialis atau dari influencer. Karena rata-rata setiap postingan yang sudah ada influencer A contohnya itu pasti awareness di masyarakat itu lebih banyak dibandingkan kita fokus untuk cari di advertisernya aja. Tapi dari DKP sementara saat ini dari emosi itu dan SMK 49 malah belum ada untuk Prasetyo ya, Prasetyo kayak gitu. Nah, yang paling banyak di kami itu memang dari accounting. Accounting itu kemarin kita ada 3 ya di Bu Naziro. Selanjutnya itu kita di bisnis digital. Lalu juga kita masuk ke manajemen logistik ada 2 dan juga penambahan 1 siswa baru di semester ini. Tapi untuk bisnis retail itu bisnis digital mungkin kami akan fokus utama karena opportunity atau peluang yang kami buka itu lebih banyak. Target di bulan berikutnya atau di hari berikutnya atau enggak? Oke. Lalu setelah itu apapun yang kami kasih pembelajaran untuk mereka serap dan juga dari sisi absensinya bagus, itu biasanya kami akan rekomendasi perpanjang 70. Nah itu biasanya kita akan berikan ke mereka kontrak jangka pendek. Kayak gitu, jadi kita kasih challenge ke mereka selama 3 bulan, mereka mau nggak coba lagi. Kalau misalnya mereka mau, ya mereka harus kejar targetnya tersebut. Kenapa kami buat seperti itu? Karena tiap orang atau tiap individu pembelajarannya berbeda ya Bapak dan Ibu sekalian. Ada yang memang mereka lebih paham langsung praktek, ada yang mereka lebih paham apabila suara atau materi yang mereka dapatkan itu didengar dulu, direkam biasanya baru mereka pelajari satu persatu kayak gitu. Nah pada saat 3 apa yang dihasilkan pada kegiatan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan selanjutnya bisa bermanfaat bagi peserta didik kita dan pada akhirnya nanti bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang siap bekerja di industri. Ya, kepada Pak Rinaldi dan Pak Rifki kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di SMK Negeri 49 Jakarta. Terima kasih sudah berkenan hadir ya menjadi narasumber dan juga terima kasih atas kerjasamanya.